sangat cantik. Putri yang sangat cantik ya sayang. Cantik, sangat luar biasa cantik. Ini asal-usulnya dari Lojoyo, Blitar. Putri cantik dari Kabupaten Blitar. Putri sang adipati Blitar Pak. Kerajaan Kediri Joyoboyo. Katanya dapat Bapaknya itu punya ilmu sakti, akhirnya ilmunya diturunkan ke putri pada setelah menjadi sakti, sang putri ini bisa berubah menjadi manusia raksasa karena ilmunya yang Binasa loh, ilmunya sakti bisa berubah menjadi raksasa. tapi Oh, tapi awan menjadi saya rusak raksasa akhirnya selalu bikin onar, bikin kacau, bikin lucu. Akhirnya Sang Prabu Joyoboyo akhirnya marah karena dengan marahnya Prabu Joyoboyo nggak bisa diperingatkan. Akhirnya sama Sang Prabu Joyoboyo akhirnya ditusuk. Marah Prabu Joyoboyo ya. Jadi patung Totok. Iya, ini Totok Krep. Ini namanya Totok. Totok Krep. Totok Krep itu kalau orang Jawa bilang itu lungguhnya jojo, untunya kerap kuasa usulnya pakai Totok Krep. Ya, jadi anak-anak nanti kalau sudah punya ilmu, sudah punya apa-apa, nggak boleh sombong. Nanti kalau sombong kurang berbakti akhirnya dikutuk menjadi batu. Mau dikutuk menjadi batu? enggak mau. Nanti jadi anak yang berbakti pada ayah, ibu. Oh, jadi anak Berdosa, durhaka akhirnya dikutuk menjadi patung Totok Krep. Kan nggak ada yang mau toh? Ya. Makanya belajar yang pintar. Dia jadi anak yang Mau tanya enggak? Kenapa Bapak tangannya Totok Krep cuma satu? tangannya kenapa cuma satu? Dulu ini di dalam tanah waktu ada letusan Gunung Kelut itu ada benturan, bendanya sangat keras, akhirnya patah dan tenggelam. Patungnya Totok Krep pas tenggelam. Mas Lor rumiyin tertimbun tangan ngoten Ini nggih, Bapak. saya dengan Di kedalaman dalam. hampir 28 Tapi tempatnya tetap di sini. tetap di sini. Tidak dipindah-pindah. Ya, Nah, itu loh kena Gunung Kelut akhirnya tangannya Putus. Iya, Putri cantik. Makanya tapi karena sombong dan apa sayang, ilmunya kan sudah pinter, dia sombong, akhirnya diubah menjadi apa sayang? Batu, jadi Totok Krep. Kayak ini batu apa bukan? Tangannya satu kenapa ya? itu tadi sebenarnya kena letusan Gunung Kelut, akhirnya patah benturan. Akhirnya Hilang satu. Hilang satu. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu ditemukan zaman Belanda. Zaman Belanda itu ditemukan patung ini di dalam tanah. Karena saking bagusnya, akhirnya ada orang, mungkin orang Belanda, orang mana mau mencuri patung ini. Karena nggak kuat, cuma dipatahkan tangannya aja. Gitu. Makanya kan nggak boleh toh, mencuri juga nggak boleh toh. Nggak Kan boleh. kasihan, itu patungnya malah jelek toh patangnya. Tangannya cuma satu. Karena dicuri orang. itu memang ngoten nggih Bapak. Apa? Ada tengkorak-tengkorak ngoten nggih, memang asli dari tanah nggih. Memang asli dari tanah. Jadi ini kan gitu. Bu. Kalau perjalanan itu ada memang cerita legenda rakyat. Itu untuk ada juara pala itu identik dengan dia, Bu. Pasti dia. Kenapa ada Totok Krep? Karena ada berita bukan berita.
perjalanan cerita rakyat karena ini asal usulnya juga manusia akhirnya kena kutukan tadi makanya juara pala yang keselatan cuma satu-satunya. Oh, seharusnya dua gitu. Iya harusnya dua. Dan istimewanya lagi kalau juara pala tata kerat itu senjatanya pakai tongkat pakai pala ulang naga. Kalau juara pala yang lainnya itu pasti gagal. Pasti. Dan ini pakai masih selendang dengan motif lidah api yang sekarang dipakai untuk ciri khas di Bali. Jadi pakai selendang untuk warangka di belakangnya pakai senjatanya pakai keris. Kalau dikasih putri di Tono cimaku. ada warangka dan ini warangka jadi ini pamor kerisnya. Utuh ya Bapak menika nggih. Batu satu batu utuh nggih. Ini belakangnya. Nah ini jadi dengan mutiara berjalan mutiara. Jadi kalau tengkoraknya hiasan subeng mahkota itu tengkorak itu waktu ini juara pala lapar, butuh makan orang juga makan. Makannya apa Pak nih? Ketemu orang yang dimakan. Dimakan. Orang saya. Iya. Makanya orang daging hewan pokoknya daging. Memang rambutnya kriwel ngoten Ya, nggih. memang sangat panjang luar biasa itu akhirnya digelung, Kriwel-kriwel nggih. Itu kalau saya sempat kemarin menghitung itu ada 100 gulungan. Gelungannya. Galingan ada 100. Saya dulu pernah kecil ke sini itu dia tenggelam gitu loh. Ada, pokoknya masih ada. Evakuasi penggalian pertama 81, penggalian kedua 89, Iya, masih putri. evakuasi yang sampai pengangkatan ini 2003. Berarti ini juga cuma ini Pak imbasnya ini. Makanya imbasnya dengan keberadaan faktor yang kedua, karena ini tangannya kiri udah nggak ada, tangan kanan terluka, berarti indikasi yang kedua itu yang juga memperkuat bahwa mau ada penjarahan tentang Pemindahan 4. penjarahan. Malah sejarah. Karena ini Makanya bukti waktu zaman dulu itu kan ada yang hilang peninggalan sejarah yang bisa diangkat kan banyak di Belanda. Ditemukan zaman Belanda tahun 1908 sampai 1915 akhirnya sama orang dulu kan dulu kembali. kurang lebih kalau berdiri sebenarnya berapa ini Pak? Berdiri, kurang lebih hampir 5,5 sampai 6 meter. 6 meter. Berat diperkirakan antara 15 sampai 20 ton. Wah, Beratnya. nggih. Ini kukunya ini. Ini kukunya ini besar nih. Besar kan? Kukunya kan? Ada lah ini. Jadi ini juga makanya kan kucing ke atas istimewanya dan itu tadi karena ada kisah perjalanan rakyat itu cerita rakyat legenda rakyat jadi antara mitos dan faktanya itu mungkin terbukti kan di sini. Iya. Makanya ini antara pahatan atau benar-benar yang kutukan kan gitu. Iya. Jadi kalau di mengenai dengan mitos dan kutukannya di Kediri cuma ada Topok, di Jawa Tengah Rojonggrang, di Sumatera Malin Kundang. Iya. Jadi itu tiga itu. Tiga serangkai. Itu sampai diabadikan